Ketemu lagi dalam episode 9 dari Anda Bertanya, Om Ben Menjawab, dan kita langsung saja bahas pertanyaan pertama, dan kali ini kita topiknya tentang pendingin prosesor. @ferrymarshall5346. Pertama, I/O itu sebaiknya mulai dipakai di kelas CPU apa sih? Atau ada kondisi khusus? Kedua, mending pilih ukuran besar atau pilih merek terkenal? I/O itu kependekan dari all-in-one, artinya dia sudah terintegrasi semuanya. Nah, secara mendasar, apapun prosesor itu bisa menggunakan I/O selama soket yang dimiliki produk I/O tersebut bisa mendukung soket atau platform dari prosesor yang dipakai. Kalau ditanyakan idealnya mulai prosesor yang seperti apa? Jawaban saya, menurut saya itu mulai dari 95 watt ke atas. Ya. Agak kurang bijak atau useless ya, hampir tidak ada gunanya menggunakan I/O untuk prosesor yang memiliki TDP di bawah 95 watt karena banyak sekali varian dari heatsink fan yang bisa melakukan pendinginan yang cukup baik di kelas tersebut. Nah, kalau ditanyakan lagi apakah besar atau brand yang dipilih, nah banyak kasus atau saya mengalami sendiri ada I/O 240 mm itu bisa mengalahkan I/O 360 mm. Tentunya keduanya berbeda merek dan berbeda kasta. Jadi bukan hanya soal ukuran besar saja. Kita harus melihat secara detail apa yang menjadi pembeda dari I/O yang ada di market. Itulah gunanya review, agar kita bisa mendapatkan kesimpulan menyesuaikan dengan kebutuhan kita akan prosesor dan rencana mau menggunakan I/O yang seperti apa sesuai dengan review yang sudah kita simak. Lalu relatednya dengan brand, ya tentunya brand yang melegenda atau yang bertahun-tahun mereka itu fokus memproduksi I/O itu memiliki pengalaman yang panjang dan sudah proven. Ini yang membuat mereka memiliki nama yang cukup harum di bidang industri I/O dan ya dia pasti terpercaya oleh sebagian besar orang. Tentunya saya akan lebih merekomendasikan merek-merek yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di industri I/O ini dibandingkan yang baru-baru muncul yang nggak jelas meskipun harga mereka itu murah. @adiwijanto5287. Konfigurasi fan push-pull di radiator apakah berpengaruh pada umum pompa dan coolant di dalam I/O? Konfigurasi kipas push and pull di radiator setahu saya dan selama yang saya alami itu tidak mempengaruhi dari umur pompa ya. Tidak sama sekali tidak ada pengaruhnya. Demikian juga dengan pengaruh coolant yang ada di dalam I/O. Intinya kalau push and pull itu mungkin ya tergantung dari kualitas radiator ya, tergantung juga dari bagaimana cold plate atau water block-nya itu bisa menyerap panas dari prosesor. Itu semua satu bagian yang tidak bisa dipisahkan ya. Kalau semua itu sudah ideal, berarti push and pull itu akan memberikan dampak yang cukup signifikan. Tetapi kalau problemnya terjadi pada misalnya cold plate atau water block-nya yang tidak bisa mendisipasi dengan baik, atau kualitas radiator yang ya so-so yang tidak begitu baik untuk bisa menjadi media untuk melepaskan panas, jadi mau ditaruh push and pull sekalipun kipas tersebut, ya tidak akan ada efeknya dan tidak ada pengaruh ke coolant ataupun liquid yang ada dalam radiator. Demikian juga dengan umur pakai dari pompanya itu sendiri, nggak ada hubungan dengan kita menggunakan konfigurasi push and pull pada kipas yang kita pasang di radiator. @herta16k. Menurut Om Ben, HSF terbaik saat ini apa? Best performing soal harga dan noise-nya kita kesampingkan dulu. Saya bukannya tidak mau menjawab yang terbaik karena saya belum mencoba semua HSF yang ada di dunia ini. Jadi nggak bisa, nanti jadi kesannya itu ya gaya buzzer begitu ya, meskipun ya channel ini udah dicap sebagai buzzer dari beberapa brand ya. Jadi tergantung ke teman-teman untuk menilainya gitu. Nah, kalau ditanya apa yang terbaik bagi saya, apa yang terbaik bagi saya adalah heatsink yang saya pilih itu bisa meredam panas prosesor yang saya pakai
Yang itu tergantung saya dan orang lain bisa berbeda dong. Si A dan si B menggunakan prosesor bisa berbeda. Dan tentunya harga yang saya bayarkan untuk heatsink tersebut benar-benar bisa meredam dan mendapatkan hasil yang baik. Performa prosesornya meningkat, stabil, temperatur bisa terjaga. Yaitu yang menurut saya terbaik. So, kalau dibilang mana yang terbaik, ya tergantung pakai prosesornya apa dulu. Kalau misalnya kita pakai prosesor 14900K dengan power limit dilepas, saya rasa tidak ada satupun heatsink bisa dikategorikan sebagai terbaik kalau kondisinya seperti ini. @jahit1748. Apa pendapat mengenai fenomena cooler masa kini yang cenderung pada gimmick daripada performa pendinginan? Dan jika Om Ben punya ide, inovasi dan kreasi apa yang akan dibuat untuk produk cooler? Secara logika, yang terbaik itu adalah sebuah solusi pendingin atau cooler yang bisa mengoptimalkan secara benar-benar maksimum transfer panas dari IHS atau Integrated Heat Spreader jadi bagian yang menjadi pendingin die. Jadi die-nya itu ada di bawahnya, diserap atau dialirkan panasnya ke bagian IHS yang ada di prosesor, kemudian ini baru didinginkan. Nah, alat yang bisa menyerap panas terbaik secara maksimum, itulah menurut saya pendinginan yang terbaik. Apapun teknologi yang digunakan, prinsip dasarnya kan seperti itu. Itu alasannya mengapa direct die cooling atau praktek melepaskan IHS kemudian mengimplementasikan pendingin yang langsung ke die, dan itu beresiko ya, itu menjadi solusi yang paling efisien. Dan kami pernah membuktikannya ketika kami melakukan deleading dengan salah satu prosesor AMD AM5, di mana temperatur itu bisa drastis sekali turunnya. Tetapi ingat, itu tidak berlaku atau tidak kami rekomendasikan untuk orang awam. Benar-benar harus paham bagaimana cara, karena pasti beresiko garansi itu void atau tidak berlaku. Soal gimmick, itu hal yang menjadi dilema juga sih. Karena kalau tanpa gimmick, vendor nggak akan bisa laku menjual produknya. Adanya LCD, adanya RGB ya, yang macam-macam itu membuat salah satu daya tarik sendiri, dan sering sekali konsumen melupakan fungsi sebenarnya kenapa dia membeli pendingin. Banyak orang yang lebih mengutamakan fungsi estetik dalam tanda kutip dibandingkan dari fungsi dasar dari sebuah cooler atau pendingin di prosesor. Tidak salah sih, tapi kita harus bijak sebagai konsumen untuk memilih apakah yang kita gunakan itu fungsi yang sesungguhnya atau fungsi panjat sosial. Inovasi cooler menurut saya sudah jelaskan di atas tadi ya. Apapun teknologinya, karena saya bukan seorang engineer di bidang ini yang sangat kompeten terus bisa menjelaskan teori dan praktek yang sangat-sangat detail. Bagi saya simpel saja. Apapun bendanya, apapun teknologinya, sebuah cooler yang bisa maksimum menyerap panas dari sebuah prosesor, itulah yang terbaik. Mau pakai liquid atau cair, mau pakai media udara seperti heatsink fan, ataupun mau menggunakan media sub-zero cooling seperti Peltier misalnya, yang kita bisa pakai sehari-hari, meskipun ya ada liquid nitrogen ya, yang bisa kita gunakan untuk lomba overclocking misalnya, tapi itu jelas tidak bisa digunakan untuk pengguna harian. @WSYG suhu prosesor Ryzen 5 5600X pakai Noctua NHD15 Dual Fan bedanya hanya 3-5 derajat dengan ID cooling SE207XT Fan 3. Parameter temperatur itu tidak hanya pada cooler ya. Jadi kalau dibilang hanya 3 dan 5, bagi saya itu besar. Bagi saya itu besar. Kenapa saya katakan bisa besar? Karena banyak faktor X. Temperatur ruangan, suhu di casing, waktu membandingkan antara dua cooler tadi ya. Mungkin yang terlintas di penanya itu sebenarnya ini saya beli heatsink yang mahal loh. NHD15 kan salah satu heatsink legend ya. Terus kenapa hanya segini performanya? Mungkin kita harus lihat lagi apakah optimalisasi dari proses pendinginan itu hanya tergantung dari kemampuan cooler atau kita bisa melakukan tuning. Misalnya saja dengan menurunkan tegangan yang bisa dikenal dengan curve optimizer, atau melakukan power limit di mana kita bisa mendapatkan keseimbangan antara temperatur dengan performa yang kita dapatkan.
itu juga bisa menjadi satu solusi. Jadi tidak hanya melulu soal, oh ini cooler yang A dibandingkan dengan yang B. Yang satu 3 kipas, yang satu 2 kipas. Yang satu harganya berapa? 600-700 ribu. Yang satu harganya 1,5 juta. Terus kenapa selisihnya hanya 3-5 derajat? Bisa jadi juga memang batas dari si prosesor itu maksimumnya seperti itu. Maksudnya mau didinginkan sebagaimanapun, ya temperaturnya cuma beda ada di situ. Ya, tadi pakai prosesornya 5600X ya, dan di overclock di 4,65 GHz ya, Alcore. Jadi sangat relatif sekali, tergantung dari banyak faktor X, suhu ambient, kemudian suhu di dalam casing, waktu penghujan, dan satu lagi yang saya lupa, thermal pasta serta pressure. Dua hal ini yang sering diabaikan. Thermal pasta itu penting dan juga tekanan. Itu sebabnya ada mounting. Ya, karena pressure yang diterima oleh si prosesor itu juga sangat mempengaruhi dalam hal efisiensi perpindahan panas dari prosesor ke cold plate atau base dari cooler yang mau kita pakai. @agustrip7561. Apakah cooler dengan radiator ada masa pakainya? Semua pasti ada masa pakainya. Tapi karena ini bentuknya cair, ya, resikonya lebih tinggi dibandingkan orang yang menggunakan heatsink fan. Itu logik sekali. Ya. Lalu kalau ditanya berapa, nggak ada yang tahu gitu. Saya sendiri tahun 2012 itu sampai hari ini masih menggunakan AIO yang sama dari salah satu vendor terkenal. Saya nggak usah sebutkannya. Tahun 2012, berarti sudah mau menjelang 12 tahun saya pakai. Dan hingga detik ini, itu cooler masih bisa bekerja dengan baik. Ya, karena memang AIO diciptakan seperti itu. Dia close, tertutup. Tidak ada pengaruh dari luar yang bisa masuk ke dalam AIO, sehingga itu bisa selalu stabil, selalu dalam cycle yang tertutup itu kan bisa controllable ya. Maksudnya itu bisa dikontrol dengan benar-benar. Tidak ada kontaminasi dari mikroorganisme yang bisa menyebabkan liquidnya menjadi berubah, begitu ya. Dan satu-satunya yang menjadi masalah paling besar di AIO sebenarnya adalah pompa. Kembali ke garansi, setiap AIO itu punya masa garansi dari vendornya. Ya tinggal menyesuaikan. Selama dalam masa garansi berarti secara teoritis vendor sudah melakukan estimasi umur pakai dari produk yang mereka jual. Ya sesuaikan saja. Kalau mau AIO yang umurnya panjang, ya pilihlah AIO yang memiliki garansi yang paling panjang. Itu hal yang paling logika yang bisa saya share. @akiraseto8226. Apa yang perlu diperhatikan saat memilih jenis CPU cooler, mengingat sangat banyak ragamnya? CPU cooler banyak, apalagi 3-4 tahun terakhir. Wah, brand-brandnya tuh banyak sekali. Lalu, karena banyaknya pasti bingung. Ditanya kenapa sih juga bingung, Mbak, jujur, Mbak. Memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Nggak usah bingung. Tetapkan dulu kita mau pakai prosesor apa. Oke, sudah tahu prosesornya, TDP-nya berapa ya. Oke, lalu kita coba cari review cooler yang ada tadi. Sebisa mungkin yang sama dengan prosesor yang kita pakai atau prosesor yang di atas dari yang kita pakai. Logiknya, kalau prosesor yang di atas yang kita pakai itu bisa dengan baik hasil reviewnya, tentunya ya reviewernya yang kredibel juga ya. Tentunya kalau kita pakai prosesor yang kita mau pakai dan levelnya ada di bawah yang direview, tentunya hasilnya jauh lebih baik kan. Logikanya seperti itu, jadi nggak perlu bingung. Saya lihat kebingungan ini terjadi pada fitur-fitur nggak penting sih. Seperti LCD yang bisa menampilkan temperatur ataupun RGB. Lebih ke situ sebenarnya, itu yang membuat galau sebenarnya. Bukan pada fungsi utama dari sebuah alat yang namanya pendingin prosesor. @maxihero788. Bagaimana cara mendeteksi cairan water cooling yang sudah kadaluarsa dan dapatkah diganti airnya? Kadaluarsa? Sepengetahuan saya tidak ada umur kadaluarsa yang spesifik untuk sebuah coolant yang ada dalam AIO. Kita ngomong AIO ya, closed loop, bukan custom loop atau open loop ya. Itu makanya AIO, all in one. Dia dirancang secara tertutup agar bisa bertahan sesuai dengan garansi vendornya. Ya kalau garansinya habis,
ya selesai itu. Tidak ada obligasi atau kewajiban dari vendor untuk bertanggung jawab terhadap produk sudah habis garansinya. Saya sudah bilang tadi, pilihlah cooler yang memiliki masa garansi paling panjang yang pernah ada. Kita ngomong AIO lagi ya. Artinya mereka yakin dengan pompanya. Mereka yakin dengan coolant yang mereka pakai. Mereka yakin dengan performa radiator yang akan dipakai. Dan perlu diingat juga, dalam menggunakan AIO, perlu maintenance. Membersihkan secara teratur debu. Karena ya ada kipas di situ ya yang akan menjadi media melepaskan panas dari radiator. Dan itu bisa menghasilkan debu yang tidak sedikit. Ya tergantung kita maintenance-nya juga agar tetap bisa optimal. Kalau kita ngomong water cooling yang open, nah ini faktor kontaminasinya banyak. Karena kita bisa melakukan penggantian coolant. Ada udara yang bisa masuk ke dalam loop kita, dalam sistem kita yang bisa menyebabkan coolant tersebut berubah. Dia mengalami reaksi, ya, ada mikroorganisme dan segala macam ya. Nah, perubahan ini yang bisa menyebabkan reaksi kimia, bisa terjadi pada bagian cold plate-nya atau bagian seal. Seal itu karet yang menjadi pembatas agar tidak terjadi leak atau kebocoran dari cairan. Itu paling sering sekarang. Ketika coolant tadi bereaksi dengan karet itu bisa menyebabkan timbulnya residu. Residu itu menyebabkan cold plate-nya itu jadi tersumbat oleh bisa dikatakan endapan ya, yang menyebabkan performa pompa menurun dan akhirnya pompa bisa lebih cepat rusak. Itu kalau di open loop. Makanya open loop itu butuh maintenance yang lebih lebih sering. Kalau AIO dia tidak bisa diganti liquidnya secara mendasar, meskipun ada beberapa AIO yang saya tahu mereka menawarkan bisa tambah cairan. Pertanyaan saya, apakah vendor tersebut menjual spare part atau bentuk dari coolant yang mereka pakai? Nggak bisa sembarangan loh. Ketika kita mencampur sebuah coolant yang kita tidak tahu apa dengan AIO, itu tadi terjadi yang saya bilang tadi, reaksi kimia yang kita tidak tahu. Itu bisa merusak bagian gasket atau seal yang ada di bagian water block-nya, ataupun bahkan bisa menyebabkan korosi yang lebih cepat yang terjadi pada radiator. @JijelCB7XP, PC yang digunakan belasan jam setiap hari, apa perlu liquid cooling atau air cooling dengan 2 fan besar? Durasi pemakaian PC itu tidak ada hubungannya dengan cooler. Contoh paling gampang itu server. Server itu 24 jam tidak berhenti beroperasi. Dan kalau kita lihat spesifikasi server, bisa Google ya, bisa googling ya, itu rata-rata coolingnya heatsink. Ada beberapa yang pakai water cooler. Artinya ya tidak ada hubungannya gitu. Kita mau pakai berapa jam. Tadi malah ngomongnya hanya beberapa belas jam. Ini saya bilang contoh paling nyata itu adalah server yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam 1 tahun tidak berhenti. Coolernya sama dengan apa yang kita pakai pada PC kita harian. Jadi simply logic ya. Tidak ada pengaruh antara pemakaian dengan jenis cooler yang kita pakai. Selama, tolong dicatat, coolernya memang bisa meredam panas dari prosesor yang kita pakai. @Roizaki8277, Om Ben, bagi tips dong cara untuk monitoring jika terjadi masalah di pump IO water cooling. Umumnya, putaran kipas pompa itu bisa dideteksi. Saya bilang umumnya, karena ada beberapa AIO yang tidak menggunakan kabel PWM. Ya, ada. Mereka menggunakan USB langsung. Nah, kalau ini harus deteksinya ketika kita sudah masuk dalam sistem operasi. Tapi kalau yang umum, saya bisa bilang 80% AIO yang ada, itu kan colokan untuk pompanya itu kita colokin di CPU fan kan? Atau ada yang CPU OPT. Atau ada yang bilang water pump. Ya tergantung dari motherboard yang kalian pakai, itu bisa kalian refer ke manual book motherboard yang kalian pakai. Nah, ketika kita sudah memasangkan konektor ini, artinya di BIOS, barisan atau informasi tentang CPU fan itu artinya adalah putaran pompa yang kita pakai. Kalau pompanya normal, berarti ada angka yang tampil dalam satuan rotation per minute atau RPM. Itu sudah umum. Tapi kalau dia 0 atau tidak terdeteksi, berarti pompanya bermasalah, tidak berputar dengan normal. Itu cara yang paling sederhana.
Nah, bagi yang paling sering, misalnya, aduh saya nggak tahu masuk ke BIOS, saya nggak tahu menunya di mana. Biasanya terjadi apa? Masuk di Windows, ya, kemudian ya biasa kan buka HW Info ataupun utility lainnya yang bisa mendeteksi temperatur prosesor, di idle aja udah bisa 70 atau 80 derajat. Berarti ada something wrong di situ. Ya. Pompa bisa tidak berjalan, salah satunya. Itu yang paling sering terjadi di I/O. Dan ketika mendeteksi suhu yang tinggi itu, kita bisa ambil kesimpulan ada something wrong dengan perangkat pendingin yang kita pakai. Kalau dalam hal ini I/O, yang dituduh pertama sekali adalah pompa biasanya. @Verisplay, umur pakai I/O paling lama berapa? Sudah dijawab di pertanyaan sebelumnya ya, sesuaikan dengan garansi. Dan kalau saya mau kasih tips, mau satu I/O yang menjamin durability, ya pilih I/O yang paling panjang garansi yang bisa kamu temukan. @Syarifuddin SL3UR, bedanya I/O pump range harga 1 jutaan versus 2-3 jutaan. I/O pump. I/O itu all-in-one, jadi pompanya tidak dijual terpisah. Kalau kita ngomongnya open loop atau custom water cooling, ya pompanya itu terpisah. Jadi kalau dibilang I/O pump itu sudah satu paket dalam paket penjualan yang kita tidak bisa gantikan atau substitusi. Jadi maaf saya nggak paham ini pertanyaannya mengarah kemana. Tapi kalau pertanyaannya beda I/O 1 jutaan dengan yang 2 atau 3 juta, nah banyak bedanya. Paling gampang bedanya di mana? Ada LCD atau tidak ada LCD, RGB atau tidak ada RGB, kemudian dimensi radiator, ada yang 120, 240, 280, 360, bahkan 420. Itu kan yang membuat perbedaan harga. Jadi kalau spesifik tentang I/O pump, saya nggak paham jawabnya seperti apa. @Raikudozen5153, apakah orientasi pemasangan pompa dan radiator mempengaruhi performa pendinginan? Secara pribadi, saya pakai I/O itu udah lebih dari 15 tahun. Atau lebih dari itu malah. Saya selalu memasang, kalau tidak di bagian atas casing, ya di bagian depan casing. Saya tidak pernah memasang radiator itu di bagian bawah casing. Nah, kalau kita sekarang andaikan, ya, dalam sebuah casing saya taruh di atas atau di depan, artinya posisi radiator selalu berada di atas pompa. Dan so far so good, tidak pernah saya menemukan perbedaan yang sangat signifikan yang membuat, aduh ini harus ditaruh di atas atau ini harus ditaruh di depan. Dalam pengalaman saya, mungkin beberapa ada yang bilang, enggak, bagusan di atas. Saya nggak tahu datanya dari mana. Satu itu ya. Kemudian kembali lagi, setiap case itu bisa berbeda loh. Tergantung dari casing yang kita pakai juga. Posisinya di atas, di depan itu yang mana aliran udaranya lebih baik dan di mana aliran udara itu akan sedikit banyak membantu proses pelepasan panas pada radiator atau penggunaan kipas. Jadi banyak sekali variabel yang tidak bisa kita jadikan sebuah parameter yang menyatakan oh yang di atas itu lebih baik atau yang di depan itu lebih baik. Kemungkinan besar yang terjadi dalam situasi tadi yang ditanyakan, di mana posisi radiator itu di bawah dari pompa ketika kita menggunakan custom water cooling, karena sangat fleksibel ya, kita bisa pasang di mana saja posisi pompanya itu selama di situ ada mounting untuk pompa, dan demikian juga radiator karena kita tidak terbatas pada tubing, tidak seperti I/O kita tidak bisa menyambung tubingnya I/O. Sedangkan kalau custom kita bisa tempatkan di mana saja. Nah, kalau yang seperti ini ya kembali lagi posisinya. Tapi selama saya memang jarang menggunakan atau berpengalaman banyak soal custom water cooling. Ya cuma 2-3-4 kali lah saya menggunakan custom water cooling ya. Tetapi ketika itu saya gunakan, saya masih ingat, saya selalu mendasarkan pada pasang radiator itu di atas atau di depan juga. Tidak pernah saya menggunakan radiator itu berada di bagian bawah. @baby_magnum, apa saja tantangan atau hambatan dalam menerapkan Peltier cooling pada prosesor? Peltier pada prosesor. Oke. Tantangannya, pertama, cost produksinya besar.
Kedua, cost operasionalnya tinggi karena dia akan menyedot listrik secara konstan. Ingat, Cooler Master Sub-Zero itu sebuah peltier kelas ringan ya, itu ya, kelas ya entry ya. Itu saja dia mensyaratkan kebutuhan power supply-nya itu kalau kita sudah jalan itu 200 watt loh. Dan itu fix. Bisa dikatakan hampir fix 200 watt hanya untuk cooler. Itu tantangan paling besar peltier. Nah, kalau kita ngomong peltier, saya pakai peltier lebih dari 20 tahun yang lalu kita pernah coba ya. Tapi ya nggak efisien saat itu. Karena waktu itu juga watt peltier yang kita pakai masih kecil. Tantangan pertama adalah kondensasi. Kalau terjadi pendinginan yang di bawah 0 derajat, itu otomatis akan terjadi kondensasi. Kondensasi ini menyebabkan bisa terjadi hubungan singkat karena dia bisa mengembun ya menjadi air. Itu pertama. Kedua, peltier punya sifat memiliki dua sisi. Satu sisi panas dan satu sisi dingin. Sisi dinginnya yang bersentuhan dengan prosesor, sisi panasnya didinginkan oleh water cooling atau HSF biasanya. Ya, jadi tidak hanya sisi panasnya dibiarkan sebegitu aja, harus didinginkan. Nah, pertanyaannya atau problem yang terjadi, apakah sisi panas ini yang sangat panas, itu benar-benar bisa didinginkan nggak oleh pendingin yang kita taruh di atasnya? Kalau tidak, perlahan-lahan bagian dingin itu juga akan menjadi panas, yang berakibat pada bagian dingin tadi menjadi heater bagi prosesor, bukan lagi menjadi faktor yang mendinginkan si prosesor. Dan dalam pengalaman kami menggunakan peltier itu tidak pernah awet, tidak pernah memiliki umur panjang kalau tidak di maintenance dengan baik tadi, terutama di sisi panas yang harus didinginkan. Ya, jadi itu hambatan atau problem yang terjadi pada peltier. Bahkan untuk sekelas Sub-Zero yang sudah dibuat sedemikian mudahnya, saya tidak pernah mau bisa merekomendasikan produk tersebut untuk pengguna awam. Harus benar-benar orang yang paham karena bisa melibatkan banyak hal ya. Dan meskipun itu sudah controllable saja, troubleshootingnya cukup panjang, banyak, dan sedikit rumit. @dbz tralala 809. Air cooler ada masa pakainya? Seperti I/O yang pompanya bisa rusak? Untuk heatsink, logiknya itu tidak ada umur. Kita ngomong heatsink ya, bukan heatsink fan. Fan-nya kita kesampingkan dulu. Heatsinknya itu tidak ada, karena sama. Heat pipe, kalau ada heat pipe, ya heat pipe-nya itu ada tertutup. Kalaupun ada cairan di dalamnya yang menyerap, ya dia akan tetap seperti itu. Dia tidak akan mengalami penguapan, karena dia tertutup. Jadi bisa berlangsung terus-menerus dan tidak ada umur pakainya HSF. Saya pakai Pro 5 Tech Mega Helm. Mungkin yang seumuran saya di atas 40 tahun dan pernah bermain PC di awal mid 90-an pasti tahu ini brand Pro 5 Tech Mega Helm. Dan sampai hari ini saya masih pakai. Atau paling gampang Cooler Master Hyper 212. Hari ini juga saya masih pakai Hyper 212. Tinggal lihat aja Hyper 212 itu ada sejak tahun kapan. Dan saya pakai pertama sekali ketika Hyper 212 itu beredar di Indonesia. Karena itu menurut saya salah satu heatsink yang extraordinary di zamannya dan sangat performanya bagus untuk prosesor zaman itu ya, dan masih awet sampai sekarang, masih bisa saya pakai sampai sekarang. Problemnya banyak penambahan gimmick dalam heatsink ini tadi. Contohnya apa? LCD yang bisa menampilkan temperatur atau gambar-gambar atau apalah itu. Dan kipas RGB. Kipas itu ada umurnya, betul. Tapi kipas itu menjadi pendek umurnya, dalam tanda kutip, ketika RGB-nya mati misalnya. Kipasnya berputar tapi RGB-nya mati. Kira-kira teman, kalau itu kejadian di produk yang kalian pakai, apakah kalian akan RMA? Atau tetap pakai dalam kondisi RGB mati? Ini kita ngomongnya asumsi masih bergaransi ya. Nah, ini yang membuat banyak RMA sebenarnya, bukan karena faktor pendinginannya tidak optimal atau fungsi utamanya, tapi fungsi sampingnya tadi yang ditambah-tambahi ini yang membuat RMA rate ataupun kesannya itu HSF itu kok sekarang kurang awet karena faktor tambahan tadi. @auliahasbi9253. Saya punya HSF M403 sampai 92 9 cm. Apakah berpengaruh signifikan kalau saya tambah fan 3000 RPM untuk Ryzen 5 3600?
Saya tidak bisa menjawab spesifik, saya nggak pernah pakai HSF itu. Tapi secara logik, kalau HSF itu bisa meredam panas prosesor yang dipakai, maka menggunakan kipas yang lebih powerful kita bilang, bisa jadi akan menurunkan. Sekali lagi, bisa jadi. Karena, sekali lagi saya ulangi lagi, faktor pendinginan dalam prosesor atau dalam PC kita itu tidak hanya tergantung pada cooler prosesor yang kita pakai. Faktor X-nya itu banyak, ambien, posisi, casing, airflow dalam casing, itu semua memberikan kontribusi besar sekali untuk menghasilkan temperatur prosesor yang kita inginkan. Misalnya saja ruangan AC dan tidak ruangan AC. Bisa jadi HSF yang katanya kere banget performanya, ketika dipasang di dalam sebuah ruangan AC yang suhunya 21 derajat Celcius, itu bisa menjadi sangat powerful. Atau menggunakan casing yang full mesh dengan yang pakai tempered glass di semua sisinya, ya resultnya akan menjelekkan hasil dari thermal yang didapatkan oleh si HSF. So, kalau dijawab pastinya, saya tidak bisa jawab karena banyak sekali faktor atau variabel yang harus diperhitungkan. Auliari 792. Om Ben mau tanya, komponen cooler yang rawan rusak dan perlu perhatian lebih apa aja ya? Baik itu HSF maupun water cooler. Kipas sudah pasti ada umur pakainya karena dia motorik. Lalu pompa untuk AIO maupun AIO dan custom water cooling, RGB yang ada di kipas, dan tentunya LED yang sedang saat ini booming. Itu semua ada umur pakainya dan lebih singkat daripada fungsi yang sesungguhnya dari produk yang kita pakai untuk mendinginkan prosesor. Aslan Irwan Family 9607. Seluruh 100 derajat pump I/O kayaknya tidak berjalan. Garansi habis, apakah bisa diperbaiki atau harus beli baru? Beli baru udah pasti. Kalau sudah habis warantinya nggak usah diutak-atik karena AIO tidak dirancang untuk bisa di-repair, ya. Jadi nggak usah terlalu overthinking, langsung ganti baru saja. Anwar Nara, custom water cooling apakah lebih awet pakai coolant clear daripada yang berwarna? Saya pribadi selalu menghindari coolant yang berwarna. Ya, meskipun ya, jujur saja, akhir-akhir ini saya banyak melihat coolant yang katanya benar-benar sudah senyawa warnanya. Tapi dalam praktek, saya beberapa kali merakit menggunakan custom water cooling, kemudian kita pakai yang warna-warna, ketika didiamkan dalam periode waktu tertentu, itu ada endapannya. Bahkan ada kasus di mana airnya itu jadi bening semua, warnanya itu sudah seperti menjadi debris yang ada di reservoir. Jadi sejak saat itu saya tidak tertarik lagi menggunakan coolant yang warnanya macam-macam. Kalaupun mau pakai coolant warna macam-macam, ya maintenance-nya harus lebih sering dibandingkan yang clear. Itu pendapat saya pribadi dan pengalaman saya pribadi. Ini bisa jadi kontradiktif sih. Kalau ada teman-teman yang pengalamannya panjang tentang ini, mungkin bisa share di komentar. @endo_channel. Apakah HSF dengan mode pengait bisa diubah agar bisa digunakan dengan mode baut? Kenapa tren I/O ber-LCD semakin populer? Apa sebab harga I/O ber-LCD lebih mahal daripada yang tidak? HSF itu, setiap vendor itu menggunakan teknik bagaimana mountingnya. Yang tidak bisa dirubah adalah mounting tipe yang pakai pengunci seperti pengait dengan yang mountingnya yang memiliki baut ya. Itu tidak bisa di switch seenaknya. Kecuali teman-teman ini punya seseorang atau punya channel yang bisa merancang, membuat satu mounting yang sophisticated yang bisa merubah mounting yang tadi pakai pengait dengan mounting yang sifatnya pakai baut. Dan ini tentunya nggak murah kalau ada. Jadi kenapa pusing-pusing beli aja heatsink yang memang pakai mountingnya yang seperti dikehendaki, karena tadi katanya kan mentok di VRM. Tapi udah pernah coba nggak pengaitnya itu dipindah? Misalnya ujungnya sebelah sini, ya dipindahin ke sebelah sana. Udah coba belum? Karena tadi kan saya baca pertanyaannya itu mentok dengan heatsink yang ada di VRM. Berarti itu cuma satu sisi, karena sisi sebelahnya kan pasti harusnya itu lebih
open space, lebih ada ruangnya. Saya nggak tahu pasti karena itu tergantung dari motherboard juga. Jadi coba dicek aja, coba dibalik posisi dari pengaitnya tadi. Tren AIO ber-LCD karena user lebih suka apa yang ditampilkan daripada fungsi utama. Itu yang terjadi di generasi saat ini. Ya, dan itu jadi menarik dan willing to pay more untuk sesuatu yang nggak penting kalau saya. Lalu, kenapa harganya lebih mahal? Ya jelas lah, nambahin LCD pasti cost. LCD nggak gratis kok. Dan dengan adanya LCD, ada justifikasi bahwa produk itu harusnya lebih mahal. Jadi, kembali lagi ke mindset masing-masing. Ya, itu 20 pertanyaan yang sudah kita bahas. Masih juga seputar hal yang mendasar. Ada yang mendang-mending juga tadi, yang meminta terbaik-terbaik. Bagi saya terbaik itu tergantung ke kita sih. Kalau apa yang kita bayarkan sesuai yang kita dapatkan, ya itu terbaik menurut kita gitu. Bukan menurut general semua orang. Karena spesifikasi itu bisa berbeda-beda. Prosesor yang kita pakai bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya, user yang satu dengan user lainnya. Lalu fenomena tentang LCD yang ada di cooler. Saya cuma mau sharing sesuatu sih. Temperatur yang ditampilkan di heatsink atau itu kadang-kadang itu justru nggak valid karena sensornya dipasang di mana misalnya. Dan itu menjadi sugesti bagi banyak user. Oh, prosesor saya dingin. Lihat nih, saya lagi jalan Cinebench, tampil di situ 40 derajat. Tapi kalau kita buka HW Info, suhunya bisa 90 atau 100 derajat. Nah, hati-hati dengan produk-produk yang seperti ini yang menampilkan angka tapi tidak valid. Itu seperti meninak bobokan kita. Tenang aja, prosesor kamu aman, cuma 40 derajat kok. Apakah masuk logika 40 derajat? Satu prosesor 16 core, 32 thread, ya, sedang menjalankan Cinebench, suhunya 40 derajat. Dan waktu idle suhunya cuma 35 derajat misalnya, hanya naik 5 derajat. Cooler macam apa yang bisa seperti itu? Jadi selalu berpikir logis, selalu banyak baca review, sesuaikan ya, sekali lagi sesuaikan kebutuhan kita untuk cooler yang mau kita beli dengan prosesor yang kita pakai, dan acuannya itu ada dari review. Dan jangan lupa selalu memperhatikan spesifikasi dan metodologi pengujiannya, misalnya ambient temperatur. Kalau kamu sering melihat atau mengacu pada reviewer yang ada di Eropa atau Amerika, itu rata-rata ambientnya 21 derajat. 21 derajat di Indonesia itu di mana? Ya di ruangan studio ini betul, ini bisa 21 derajat Celcius. Tapi apakah ruangan di tempat kalian itu 21 derajat Celcius? Belum lagi faktor casingnya. Jadi jangan hanya melihat sesuatu angka-angka yang tampil itu terus kita menuntut angkanya harus sama seperti itu. Kalau tidak sama berarti ada yang salah dengan heatsink ini. Lalu nalar untuk melihat mana sih yang harus dibandingkan. Apakah 1, 2, 3 derajat itu pengaruh banyak? Kalau saya itu akan pengaruh ketika dia sudah menyentuh TG Max. Misalnya TG Max-nya 90, 1 derajat akan sangat berarti buat saya. 90 dia TG Max, berarti dia mulai akan throttling. Tapi kalau saya bisa mempertahankan suhunya 89 derajat, artinya tidak menyentuh TG Max, performa prosesor saya tetap akan maksimum, tidak mengalami throttling. Jadi lihat kondisinya. Tapi kalau kondisinya, suhu saya 70 bandingkan sama saya 72. Poinnya di mana? 2 derajat yang sama-sama tidak menyentuh TJ Max. Kalau misalnya prosesornya sama-sama di 90 derajat TJ Max-nya. Jadi tolong bernalar untuk melihat angka-angka yang tampil di temperatur. Satu lagi, kebiasaan kita untuk melihat angka temperatur menggunakan aplikasi HW Info. Pahami, kalau dia merah itu bukan berarti error. Merah itu menunjukkan, prosesor kamu ya sudah menyentuh angka TJ Max. Bukan berarti mau meledak juga, atau ada yang rusak di prosesor saya, atau ada yang rusak di cooler saya. Dan tren prosesor masa kini itu tidak hanya tergantung pada temperatur, dia tergantung pada power yang dia terima, power limit. Makanya ada power limit, dan power limit ini bisa kita customize untuk kita bisa meredam temperatur. Bisa saja sebuah heatsink yang murah itu kelihatan powerful ketika penggunanya tahu bagaimana cara melakukan tuning melalui power limit ataupun curve optimizer ataupun menurunkan atau downvolting tegangan. Yang banyak yang saya lihat nih sekarang tren sekali. Masalahnya tidak semua motherboard memberikan opsi tersebut. Hanya beberapa motherboard mid high end saja yang mengizinkan penggantian tegangan
seperti yang saya katakan tadi itu. Itu saja yang bisa saya share. Saya sudah jawab beberapa pertanyaannya. Semoga bisa menjawab, dan jika ada yang salah tolong dikoreksi. Silakan memberikan komentar dan jangan lupa like and subscribe My Club ID Channel.